Jika kita melihat lowongan-lowongan kerja yang ditampilkan di akun Instagram Dian Malik 51, 95% perusahaan menggunakan email untuk menerima berkas lamaran dari pelamar. Sisanya mencantumkan dua alamat, alamat email dan alamat perusahaan, atau satu saja, alamat perusahaan, supaya pelamar bisa mengirimkan lamaran via pos. Perusahaan memilih menggunakan email untuk menerima berkas lamaran karena lamaran kerja yang masuk bisa mencapai ratusan, bahkan ribuan. Dibutuhkan area yang luas untuk menyimpannya. Belum lagi ada kemungkinan untuk tercecer. Namun, karena HRD perusahaan masih menggunakan metode ini, maka Sobat Dian Malik harus mengenali dan memahaminya jua. Sebetulnya, mengirimkan lamaran kerja via pos tidak jauh berbeda dengan layanan ekspedisi seperti Tiki, JNT, JNE, dan lain sebagainya. Adapun langkah-langkah dalam mengirimkan lamaran kerja via pos antara lain: 1. Membubuhkan pengirim surat. Pengirim surat diletakkan pada bagian kiri atas amplop. Di baris paling atas ada nama lengkap, kemudian di bawahnya ada alamat. Alamat boleh tidak ditulis lengkap dengan alasan keamanan, namun harus menggambarkan lokasi dari pelamar. Misalnya, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Begitu juga dengan nomor ponsel. Nomor ponsel bisa tidak dicantumkan dengan alasan keamanan karena sudah tertulis dalam kurikulum vitae yang ada pada bagian dalam amplop. Yang kedua, membubuhkan penerima surat. Nama penerima surat ditulis di bagian tengah. Nama perusahaan jangan sampai salah. Begitu juga dengan alamat ditulis dengan lengkap. Nah, berikut ini adalah contoh dalam penulisan penerima surat. Kepada YTH, Pimpinan Divisi HRD, PT Indonesia Epson Industri, Kawasan Industri Egypt, Lot 4E, Jalan Cisokan Raya, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17550. Yang ketiga, posisi kerja yang dilamar. Penempatan posisi kerja yang dilamar adalah pada bagian kanan atas dari amplop. Penulisannya mengikuti aturan dari perusahaan. Ada perusahaan yang meminta antara posisi dan jurusan di SMA maupun SMK dipisahkan dengan tanda minus. Sebagai contoh, bagi lulusan SMA yang hendak mengincar posisi kerja mekanik. Contohnya mekanik minus IPA, jurusan saat SMA. Atau bagi lulusan SMK, jurusan teknik otomotif, penulisannya bisa menjadi mekanik minus teknik otomotif. Bila tidak ada ketentuan dari HRD perusahaan, maka yang dicantumkan hanya posisi kerjanya saja. Misalnya, Quality Control Staff. Sebetulnya ketiga informasi di atas dapat saja ditulis tangan langsung pada amplop. Namun saya lebih menyarankan supaya Sobat Dian Malik mengetik dahulu pada komputer, kemudian dicetak, kemudian dipotong rapi untuk ditempelkan pada amplop supaya terlihat profesional dan berkesan sungguh-sungguh. Nah, berikut ini adalah penyusunan ketiga informasi tadi pada amplop. Langkah yang keempat adalah memasukkan semua berkas yang diminta oleh perusahaan ke dalam amplop. Bila Sobat Dian Malik mengirimkan pas foto, siapkan dulu plastik kecil. Foto dimasukkan ke dalam plastik kecil, kemudian berkas disusun dari yang besar sampai yang terkecil, kemudian disatukan menggunakan binder clip. Saya lebih menyarankan menggunakan binder clip untuk menjepit berkas lamaran ketimbang paper clip supaya saat diperiksa oleh HRD tidak berceceran. Nah, berikut ini adalah gambar dari binder clip dan paper clip. Langkah berikutnya adalah memeriksa biaya pengiriman versus tenggat waktu dari perusahaan. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan.
Kantor pos memiliki beragam pilihan layanan, termasuk layanan pengiriman ekspres. Bila deadline dari lowongan kerja sangat mepet, Sobat Den Malik bisa mengirimkan secara ekspres. Memang akan ada penyesuaian dari tarifnya. Semakin berat barang yang dikirimkan, semakin cepat barang dikirimkan, maka harga atau biayanya akan semakin naik. Namun ini akan lebih baik ketimbang surat lamaran kerja dari Sobat Den Malik terlambat diterima oleh HRD perusahaan. Namun bila deadline-nya masih jauh, Sobat Den Malik bisa menggunakan tarif yang normal sehingga bisa berhemat. Berikutnya adalah memonitor berkas melalui nomor resi. Setelah selesai melakukan pengiriman di kantor pos akan memberikan surat resi pada Sobat Den Malik. Pada surat resi tersebut tercantum nomor resi, yang dengan itu Sobat Den Malik bisa melacak di mana keberadaan berkas Sobat Den Malik nantinya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan masuk ke dalam situs resmi dari kantor pos. Kemudian pada menu melacak pengiriman, Sobat Den Malik bisa memasukkan nomor resi tadi. Dengan memasukkan nomor resi, status dari barang atau berkas yang Sobat Den Malik kirimkan akan ketahuan, baik tanggalnya, progresnya seperti apa, itu terlihat jelas di situ. Bagaimana jika perusahaan mencantumkan PO Box? Selain mencantumkan alamat perusahaan, terkadang ada perusahaan yang mencantumkan PO Box. PO Box merupakan kependekan dari Post Office Box, yaitu layanan dari kantor pos yang menyewakan laci dari lemari penyimpanan kepada perusahaan. Setiap laci, setiap PO Box memiliki nomor dan kunci yang hanya penyewa yang bisa membukanya. Dengan menyewa PO Box ini, perusahaan tak perlu lagi kelimpungan menyediakan area yang luas untuk menyimpan berkas lamaran kerja dari pelamar. Tarif sewanya pun tidak terlalu mahal, dimulai dari 10.000 per bulan. Namun karena ada ketentuan dari kantor pos, minimal sewanya adalah 1 tahun, maka biayanya bisa 10.000 dikalikan 12 sama dengan 120.000 per bulan. Nah, itu minimal ya. Besar kecilnya tarif sewa disesuaikan dengan besar kecilnya dari laci yang kita sewa. Sebetulnya selain karena menghemat area penyimpanan, kerahasiaan terjaga, alasan lain dari perusahaan menyewa PO Box adalah karena tidak memiliki alamat tetap. Karena tidak memiliki alamat tetap, perusahaan membutuhkan alamat tetap, yaitu di alamat PO Box di kantor pos. Nah, demikianlah video tentang bagaimana cara mengirimkan lamaran kerja via pos. Bila ada sumur di ladang, ya nggak apa-apa, kita bisa mandi di kamar mandi masing-masing. Bila Sobat Den Malik merasa informasi ini bermanfaat, maka tolong di-share seluas-luasnya kepada Sobat Den Malik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe. Karena like dan subscribe dari Sobat Den Malik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!